Anggota KKB Papua dianiaya belasan prajurit TNI. Gimana sih ceritanya? Jadi kemarin ramai di media sosial video yang menunjukkan seorang pria disiksa oleh belasan prajurit TNI. Belakangan diketahui bahwa orang tersebut ternyata anggota kelompok kriminal bersenjata Papua. Di dalam video, anggota KKB bernama Devianus Kogoya ini dimasukkan ke dalam drum air lalu disiksa. Peristiwa keji ini terjadi pada 3 Februari 2024 di distrik Gome, Papua Tengah, dan diduga melibatkan belasan prajurit TNI dari Yonif Rider 300 Braja Wijaya. Panglima Kodam Cendrawasih bilang Devianus merupakan salah satu pembakar puskesmas di distrik Omukima, Papua Tengah pada 3 Februari 2024. Selain membakar puskesmas, Devianus dan kelompoknya juga menembaki aparat gabungan TNI Polri yang datang ke lokasi. Petugas mengejar para pelaku dan akhirnya menangkap 3 orang, yaitu Warinus Kogoya, Lianus Murib, dan Devianus Kogoya. Lalu ketiganya dibawa ke Mapores tempat. Di tengah perjalanan, Warinus loncat dari mobil hingga tewas. Sementara Devianus sempat melarikan diri, tapi ia kembali ditangkap di Gome. Di pos Gome Satgar Pamtas inilah Devianus disiksa oleh para prajurit TNI. Setelah video penyiksaan itu viral, tim investigasi TNI melakukan pendalaman dan memeriksa 42 prajurit. TNI akhirnya mengakui keterlibatan 13 anggota TNI Yonif Rider 300 Braja Wijaya dan meminta maaf atas penyiksaan yang terjadi. Belasan prajurit TNI itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kadis Penat menegaskan tindakan penganiayaan itu tidak dibenarkan di TNI, sebab setiap prajurit telah dibekali SOP, Rules of Engagement, hingga hukum humaniter. Kadis Penat juga bilang unggahan video yang viral itu merupakan propaganda yang disebarkan untuk menghancurkan moral prajurit TNI, sehingga mereka tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat Papua. Sementara Kapus Pen TNI menilai tidak fair apabila kasus penganiayaan itu menjadi gambaran perilaku TNI secara keseluruhan. Meski sudah menetapkan 13 tersangka, proses investigasi masih berlangsung untuk menelusuri motif penganiayaan. Nantinya, pemeriksaan itu akan menentukan jenis hukuman terhadap para prajurit. Dan saat ini, Devianus telah dibebaskan oleh Polres Puncak. Penganiayaan Devianus oleh prajurit TNI menuai banyak respon, termasuk dari YLBHI, Kontras, dan Komnas HAM. Ketiganya mengecam penyiksaan yang terjadi dan mendorong pemerintah untuk menghentikan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Ketua YLBHI mengatakan, penghentian pendekatan keamanan bisa diawali dengan mengevaluasi praktik berbagai operasi militer di luar perang ilegal. Sementara Kontras menyebut penyiksaan terhadap Devianus merupakan tindakan di luar hukum. Ia menyebut kasus ini menambah daftar panjang kekerasan oleh aparat yang dilakukan terhadap warga Papua. Untuk itu, Koalisi Kemanusiaan untuk Papua mendesak pemerintah untuk mengadili para terduga pelaku dengan seadil-adilnya melalui mekanisme peradilan umum yang terbuka dan independen, serta meminta Panglima TNI untuk segera mengevaluasi internalnya dan mengawasi para prajuritnya.